Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aprilia Yunisa Azhara, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor induk mahasiswa saya adalah F100-200-296. Di sini saya mendapatkan tugas nih tentang sejarah tokoh-tokoh, terutama 4 tokoh psikolog Islam. Yang pertama langsung aja kita bahas, yaitu Al-Bahi atau Abu Zaid Al-Bahi. Siapa sih Al-Bahi itu? Al-Bahi adalah psikolog muslim yang merintis tentang terapi kognitif. Kemudian Al-Bahi juga diyakini sebagai orang pertama yang mendiagnosa bahwa penyakit mental dapat memiliki penyebab psikologis dan fisiologis. Kemudian Al-Bahi juga orang pertama yang menunjukkan 4 jenis gangguan emosional. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, kemarahan dan agresi. Yang ketiga, kesedihan dan depresi. Dan yang keempat, obsesi. Jadi, menurut Al-Bahi, konsep kesehatan mental itu selalu berhubungan dengan kesehatan spiritual. Kemudian kontribusi apa sih Al-Bahi yang diberikan Al-Bahi dalam bidang psikologi itu sendiri? Yang pertama itu kitab Sustenance of the Soul. Jadi kitab ini menjelaskan tentang emosi manusia termasuk kecemasan, kegembiraan, kemudian kebencian, dan kasih sayang. Kemudian menjelaskan juga tentang pikiran, nafsu, dan perilaku yang membentuk seseorang. Kemudian kontribusi Al-Bahi selanjutnya yaitu mengamati perkembangan manusia dari kecil hingga dewasa, mengamati perbedaan individu dalam hal temperamen, kemudian kepribadian, kemampuan kognitif, dan menggambarkan tahapan perkembangan manusia dari perspektif psikologis. Kemudian Al-Bahi juga meneliti tentang psikopatologi yang mengkaji berbagai gangguan jiwa dan penyakit mental dengan tanda-tanda seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Al-Bahi juga mengemukakan pandangan tentang etiologi dan penanganannya. Kemudian konsep psikoterapi, jadi menekankan pentingnya mendengarkan dan komunikasi dengan pasien serta memberikan dukungan emosional. Nah, dari kontribusi Al-Bahi di bidang psikologi itu apakah masih relevan dengan saat ini? Jadi jawabannya adalah masih relevan teman-teman, karena nilai dan values pemikiran dari Al-Bahi itu sendiri masih berkembang hingga saat ini, terutama dalam konteks sejarah intelektual Islam dan dalam memperkaya pemahaman kita tentang filsafat dan pemikiran muslim. Seperti itu. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina siapa sih itu? Menurut Dr. Aston, Ibnu Sina adalah tokoh penting psikologi Islam yang dianggap sebagai filsuf paling modern di era pramodern. Kemudian Ibnu Sina juga dianggap sebagai bapak kedokteran modern. Kontribusi apa sih Ibnu Sina di bidang apa saja sih kontribusi Ibnu Sina di bidang psikologi? Yang pertama yaitu mengembangkan teori psikologi. Dengan karyanya yang berjudul Al-Kanum fi Al-Tib yang membahas tentang konsep-konsep ilmu jiwa, pikiran, emosi, dan menghubungkan kesehatan fisik. Kemudian memandang jiwa dalam entitas yang mampu merasakan, berpikir, dan bergerak. Selanjutnya, Ibnu Sina juga mempelajari dan mengembangkan terutama gambaran fungsi dan pemahaman pemecahan masalah dalam psikologi kognitif. Kemudian Ibnu Sina melakukan penelitian mimpi, di mana mimpi ini sendiri adalah proses dari kognitif dan kompleks yang menggambarkan keadaan individu, di mana relevansi mimpi ini dengan fungsi tidur. Kemudian pemahaman jiwa dan tubuh, relevansinya terutama pada faktor psikologis dan fisik dengan pendekatan holistik psikologi modern. Kemudian ada emosi dan perilaku, itu pengaruh emosi dan perilaku manusia memahami kompleks perilaku manusia. Dan yang terakhir ada psikoterapi yang menekankan pada terapeutik. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Siapa sih Al-Ghazali itu? Al-Ghazali adalah seorang ulama atau filsafat Islam. Teori struktural yang terkenal dengan dari Al-Ghazali ini adalah teori struktural jiwa yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu nafs, kolbu, jasad, dan ruh, atau nafs, kolbu, jasad, ruh,
dan akal, seperti itu. Kemudian Al-Ghazali itu mendirikan landasan, yaitu menggambarkan potensi psikostruktural kepribadian. Nah, kontribusi Al-Ghazali ini masih relevan dengan saat ini karena adanya kesamaan pemikiran dan psikologi transpersonal dari Maslow dan psikologi modern dari Jung. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Profesor Malik Badri. Siapa sih Profesor Malik Badri itu? Jadi Profesor Malik Badri adalah profesor dalam bidang psikologi Islam modern yang berkewarganegaraan Malaysia. Beliau itu lahir di Sudan 16 Februari 1932 dan wafat pada hari Senin 8 Februari 2022 atau 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah di Malaysia. Kontribusi apa saja yang dilakukan oleh Profesor Malik Badri di bidang psikologi? Yang pertama, beliau itu menulis buku The Dilemma of Muslim Psychologist atau Dilema Psikolog Muslim, seperti itu. Kemudian nama Profesor Malik Badri itu tercatat sebagai fellow dan karakter psychologist di British Psychological Society. Kemudian menjadi anggota Dewan Pakar UNESCO dan pendiri sekaligus Presiden International Association of Muslim Psychologists. Kemudian beliau sendiri juga sebagai pengajar di Universitas Islam Internasional Malaysia. Nah, Profesor Malik Badri itu sendiri juga sebagai tokoh yang bergerak dalam kontribusi pemahaman yang mengenai psikologi muslim seperti identitas muslim, spiritualitas, dan pemahaman akhirat. Kemudian juga pemikiran kritis terhadap psikologi yang mengenai paradigma dan teori psikologi barat. Seperti itu. Kemudian apakah relevan kontribusi dari Profesor Malik Badri ini pada saat ini? Seperti itu. Kemudian jadi jawabannya adalah masih relevan karena pemikiran dari Profesor Malik Badri ini menggabungkan psikologi dalam nilai-nilai Islam. Selain itu juga Profesor Malik Badri mengedepankan psikologi Islamic Scientific, yang mana itu sangat bertentangan dengan teorinya Freud yang mengedepankan psikologi sekuler. Kemudian Profesor Malik Badri juga berpandangan bahwa psikologi Islam memiliki perbedaan metodologi dan psikologi sekuler, di mana lebih menekankan kebencian ontologik. Yang pandangan ini sangat relevan dengan pendekatan-pendekatan yang ada dalam psikologi Islam seperti skriptualis berdasarkan Al-Quran dan hadis, filsufi yaitu yang menekankan pada prosedur berpikir filsafat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir ada pragmatis yang bila digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.